Ketemu lagi di Hot Room dengan Hotman Paris. Halo Bapak Nur Rahman, Komisi Kejaksaan melalui Zoom. Dari keterangan Amsal dan juga kuasanya tadi, ada dua hal yang saya simak. Yang pertama, tidak ada di negeri ini ide harganya berapa. Karena korupsi hanya bisa dihitung kalau harga sesuatu barang dibeli di atas harga pokok, harga yang resmi. Yang kedua, ahlinya pun bukan dari BPK atau yang ditunjuk oleh BPK. Apa sikap kejaksaan, komisi kejaksaan, dan kenapa belum bersuara? Apakah itu benar-benar pelanggaran atau gimana oleh oknum kejaksaan? Silakan. Terima kasih, Bang Hotman. Sebelumnya saya menyampaikan kepada Bang Amsal, pesannya adalah kebenaran pasti selalu menemukan jalannya sendiri. Bang Amsal untuk kasus ini, salah satu dan satu-satunya terdakwa yang telah divonis bebas pada hari ini. Fakta hukum lainnya, dua terdakwa lainnya, yaitu Jesaya Perangin-Angin dan Amri K.A.C. Pelawi, itu dalam perkara yang sama, itu telah divonis bersalah. Amri bahkan sudah inkrah. Jesaya Perangin-Angin telah mengajukan banding. Jadi memang ketika kami menerima laporan pengaduan dalam penanganan perkara ini di akhir puasa atau menjelang Ramadan, kita sudah melakukan klarifikasi ke kejaksaan. Dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri. Namun demikian, mereka menyampaikan dalam tahapan awal mulai dari penyidikan, penuntutan, maupun di tahap terakhir di penuntutan, itu kami lihat sudah sesuai dengan prosedur. Memang ada beberapa hal yang menjadi titik krusial, yaitu kaitannya dengan audit, ya, kaitannya dengan audit seperti yang kita ketahui bersama dari inspektorat. Namun dalam fakta hukum lainnya, dua terdakwa yang lainnya itu sudah divonis bersalah, sehingga jaksa berkeyakinan dakwaan mereka sudah dapat dibuktikan dan diuji dalam persidangan. Kalau dari Bapak sebagai Komisi Kejaksaan, apakah oknum jaksanya salah melakukan kriminalisasi dengan adanya putusan pengadilan vonis bebas? Apa sikap Komisi Kejaksaan? Masih tetap tidak berani mengatakan oknum kejaksaan bersalah? Kurang profesional atau apa? Tentunya kita melihat fakta hukum yang ada. Dua terdakwa yang lainnya sudah divonis bersalah. Dan satu terdakwa divonis bebas. Itu adalah realitas hukum. Apakah dua terdakwa lainnya divonis karena tidak viral? Di Indonesia ini kan kalau viral baru kebenaran sejati, baru keadilan muncul. Menurut Bapak gimana? Kaitannya viral dan non-viral itu tentunya ini kita memang sudah di era keterbukaan informasi yang sangat luas, ya, di era digital atau di era revolusi industri 5.0, di mana kebenaran itu bukan sebatas kebenaran absolut, di mana kebenaran itu sebelumnya diuji dalam peradilan. Tetapi di era sekarang ini semuanya bisa berpendapat, bisa sepenggal-sepenggal kita lihat, tetapi itulah kita tidak bisa menghindari. Dan tentunya ada kaidah-kaidah yang harus tetap kita pegang, namun demikian kita juga harus adaptif dengan perkembangan zaman. Tolong dijawab satu singkat. Bapak sebagai ahli hukum yang juga Komisi Kejaksaan, apakah menurut Bapak vonis pengadilan yang menyatakan Amsal Sitepu tidak bersalah, Bapak setuju atau tidak? Dari substansi. Kalau secara instansi tentunya kami bukan ranahnya itu, ya, karena memang kami adalah melakukan pengawasan dan penilaian terhadap perilaku jaksa dalam dinas maupun di luar dinas. Kaitannya dengan materi pokok perkara itu adalah bukan kewenangan kami. Jadi Bapak tidak berani memberikan komentar vonis pengadilan itu benar atau salah? Itu bukan kewenangan, bukan masalah berani nggak berani. Oke, Pak Heri, gimana nih? Komisi Kejaksaan tidak berani memberikan komentar atas perilaku dari oknum kejaksaan penyidik. Menurut Anda siapa yang salah di sini?
Ya, kalau kita melihat dari putusan, tentu pasti tidak sejalan dengan dakwaan dan tuntutan ya Bang Hotman. Bahwa putusannya bukan pemidanaan tapi adalah bebas. Maka kalau bicara bebas itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Bang Hotman. Unsur elementer dalam pidana kan adalah ada tidaknya kesalahan. Yang tadi mungkin bahasa Bang Hotman juga ditambahkan mens rea begitu Bang Hotman ya. Ada niat jahat atau katakanlah sesuatu tindakan yang dianggap itu melanggar ketentuan undang-undang. Ini ada niat jahat nggak? Yang menarik di situ Bang Hotman. Ada atau tidak? Kalau menurut saya setelah saya mengikuti kasus itu lewat media sosial ya, menurut saya apa yang dilakukan ini sebenarnya adalah business as usual saja. Business as usual. Ya. Ada niat jahat nggak dalam hal markup, kreativitas, ide, editing dan sebagainya? Pertama, kalau kita mau mengatakan itu salah benar, harus ada parameter, Bang Hotman. Kenapa? Harus ada parameter. Parameternya tidak ada. Nah, menurut saya sejauh ini parameternya belum ditemukan. Tidak ada undang-undang atau peraturan mengatakan harga ide di kepala manusia berapa, nggak ada ya? Itu bisa, yang Bang Hotman, bisa digunakan. Tapi poin yang penting adalah siapa penaksirnya, siapa penilainya. Siapa penaksir benar. Terlepas dari akan terbukti atau tidak, dalam dunia hukum itu kan harus ada kesetaraan, Bang Hotman. Ketika ada penuntutan dianggap orang ini bersalah, mereka juga punya hak untuk membela diri. Ini tidak ada penaksirnya menurut Anda? Kalau tadi yang kita dengar, nanti mungkin bisa dikonfirmasi dengan penasihat hukum dari Bang Amsal Sitepu. Sejauh ini yang kita pahami tidak ada, karena tidak dihadirkan di proses tadi ya. Apakah tidak dihadirkan di sidang? Ya, menurut keterangan tadi nanti bisa dikonfirmasi ulang gitu ya. Tapi kalau ini kemudian jadi goib, ini kan menilainya jadi susah Bang Hotman. Sedangkan kalau kita bicara kebenaran, yang dicari dalam kebenaran pidana kan material. Kebenaran yang sejatinya, yang sesungguhnya tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah-tambahi. Nah, dalam konteks ini yang perlu kita perjelas fakta hukumnya seperti apa. Yang tidak benar apa di sini? Ya fakta hukumnya tadi ya Bang Hotman. Yaitu? Apakah kemudian tadi bagian dari yang dilakukan itu bagian dari proses prosedur biasa yang mereka lakukan? Mungkin pembandingnya sederhana Bang Hotman, dibandingkan aja dengan orang-orang yang melakukan profesi atau jual jasa seperti yang dilakukan Bang Amsal. Apakah mereka juga punya parameter penilaian tadi? Terlepas dari kemudian nilainya berbeda Bang Hotman. Seperti Bang Hotman misalnya jadi pengacara begitu ya, yang kondang di Jakarta ini bahkan di Indonesia. Tentu nilainya berbeda dengan yang lain karena jualnya jasa. Jadi jelas menurut Anda dakwaan itu tidak berdasar? Kalau kita melihat dari fakta hukum dan juga bukti yang dihadirkan, ini buktinya kan tadi tidak bisa diadu, tidak bisa diuji Bang Hotman. Padahal dan tadi pengujinya pun, penghitung kerugian negara pun bukan yang berwenang BPK dan sebagainya. Nah itu menarik Bang Hotman. Kalau saya tidak salah mencatat ada putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru nomor 28 tahun 2026. Itu kan menguji siapa sih yang paling berhak untuk menentukan nilai kerugian negara. Bang Hotman tadi sudah jawab. Itu kan berangkat dari ketentuan Undang Dasar 45 Pasal 23E, di mana amanahnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Dan itu dipertegas oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Maka ini harusnya jadi satu hal yang jadi pegangan pedoman dalam menentukan. Dan harusnya Komisi Kejaksaan juga melihat itu sebagai pelanggaran ya? Betul, karena ini Bang Hotman, kalau dalam bicara hukum itu, khususnya hukum pidana, ada istilahnya bestandel delik inti. Kerugian negaranya salah satu yang harus diperhatikan, harus dibuktikan dari awal ada tidaknya. Bahkan deliknya bukan delik formil. Kita pahami sebagai delik material yang harus ada akibatnya. Menurut Anda ini murni transaksi keperdataan, harga disepakati, kerjaan sudah selesai, ya udah begitu. Kalau saya mengutip pada pembahasan awal itu business as usual, iya. Karena itu berarti prinsipnya ada konsensus, kesepakatan saja. Kesepakatan, jadi seolah-olah menurut Anda perdata dipidanakan. Gimana dengan ekonomi kreatif? Ini mengancam karir Anda atau bagaimana nih? Ya. Negara Indonesia kan lagi mengembangkan kreatif, ekonomi kreatif. Gimana nih? Ya. Yang pertama Bang, saya mewakili Ketua Umum Gekraf ingin mengucapkan selamat kepada saudara kami, pejuang pelaku ekraf, Amsal, yang telah divonis bebas hari ini. Salam dari Ketua Umum kami. Nah, yang kedua, saya mengucapkan terima kasih Bang dalam kesempatan ini kepada Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Habibur Rahman, yang sudah mengawal kasus ini sampai dengan terang benderang. Habibur Rahman sekarang ini jadi pahlawan ya. Oke, terus? Yang berikutnya, ini juga kemenangan insan perjuang ekraf Bang di seluruh Indonesia. Dan kami berharap kejadian seperti Amsal ini tidak terulang kembali di kemudian hari Bang. Kenapa? Pelanggarannya apa? Ya, begini Bang.
pemerintah beberapa waktu yang lalu itu sudah membuat MOU Bang, memberikan anggaran 10 triliun bagi seluruh pelaku ekraf di Indonesia untuk permodalannya dalam meningkatkan usaha-usahanya Bang. Nah, hancurnya mimpi-mimpi kami ini Bang, selaku pejuang ekonomi kreatif ketika ada saudara kami pejuang ekonomi kreatif ini dikriminalisasi Bang. Nah, ini kenapa akhirnya kami bersuara. Kami coba untuk menarik permasalahan ini. Makanya Ketua Umum kami, Bapak Kawendra Lukistian, menghadap berkoordinasi dengan Pak Habibur Rahman, lalu terjadilah RDPU hari itu Bang, kemarin. Nah, jadi intinya adalah kejadian saudara kami Amsal Sitepu ini Bang, kami berharap ke depan tidak boleh lagi terjadi. Benar, tidak ada harga baku untuk dunia kreatif. Betul Bang, sangat betul. Tidak ada undang-undang menyatakan harganya segini. Betul Bang. Padahal korupsi itu baru bisa disebut korupsi kalau membeli sesuatu produk di atas harga resmi, begitu kan? Betul Bang, betul Bang. Sama seperti ide pengacara Hotman Paris beda dengan ide pengacara lain. Pasti saya lebih mahal. Pasti Bang. Jadi nanti kalau saya mewakili memberikan nasihat hukum kepada BUMN, bisa-bisa gua kena korupsi lagi. Karena ide gua memang brilian. Betul Bang. Benar ya? Benar. Oh. Kalau markup bagaimana? Markup. Apa komentar Anda terhadap markup itu? Kalau bicara markup Bang, di industri kreatif ini juga kan sulit Bang. Ya. Nah, seperti contoh saya mengutip juga, saya kan mengikuti Bang perkara saudara kami ini, melihat bahwa menurut kami Bang, membuat videografer di desa itu tadi, ini kan membuat video untuk kepentingan desa Bang. Budaya-budaya yang diangkat kan Bang. Nah, karena geografisnya itu sangat sulit di desa, menurut kami harga 30 juta atau di bawahnya itu juga tidak pantas Bang. Menurut kami itu Amsal ini membuat video itu harus 100 juta Bang. Menurut kami. Karena melihat geografisnya Kabupaten Karo itu kan juga sulit Bang. Benar. Nah, ini terjadi tiba-tiba pihak kejaksaan menyatakan semua hal yang dilakukan Amsal ini nol Bang. Tidak ada harganya Bang. Ini yang membuat kami ini sakit Bang hari ini. Dan bakal ada banding loh. Ya. Kita masih belum tahu apa yang akan terjadi di negara hukum tercinta ini. Istirahat, ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.